Berkenalan dengan Bapak Asep Kurnia, Eskom. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya, adik-adik. Ya, Bapak. Visit SMA IKN Infrastruktur School BSD pada pagi hari ini. Beliau adalah Humas Subbagian Humas dan Publikasi ITB. Benar ya Pak ya? Kepala Subbagian Humas dan Publikasi ITB. Ya, persilahkan kepada Bapak Asep Kurnia waktu dan tempat untuk menyampaikan mengenai itu. Pak. Baik, terima kasih Mbak Natania ya atas waktunya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat juga untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Aksiadi ya selaku Kepala Sekolah dan mungkin kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru yang hadir di sini yang saya hormati, dan tak lupa ini kepada adik-adik ya, ini para calon penerus generasi bangsa yang saya hormati, yang saya cintai. Mungkin untuk menghangatkan suasana ya biar pada semangat, izin saya share screen untuk kita lihat dulu ya video singkat profil ITB adik-adik ya. Barangkali masih ada yang belum tahu ITB nih. Mohon maaf, kita ulang sebentar ya. Mohon maaf adik-adik. Established in 1920 with the name Technische Hogeschool Bandung, Institut Teknologi Bandung is the oldest technical university in Indonesia. The 3rd of July 2020 is marked as Institut Teknologi Bandung's one-century existence. The establishment of this long-established institution is recorded in history as the founding of Indonesian technical higher education and the pioneer in the advancement of science and technology in Indonesia. Located in Bandung, West Java, Indonesia, precisely on Ganesha Street number 10, ITB currently has 12 faculties, 29 undergraduate programs, 52 master's programs, 26 doctoral programs, and 2 professional programs. Other than the campus site located in Ganesha, ITB's campuses are also located in Jatinangor and Cirebon. 39 programs have been internationally accredited from accreditation boards around the world, namely from the United States of America, ASEAN, Germany, Japan, the United Kingdom, South Korea, and the number of accredited programs is expected to increase in the near future. ITB has been developing its cutting-edge research through the 102 research groups from 12 faculties and schools, 24 centers, 7 research centers, and 5 centers of excellence. To date, ITB has also established 104 startups, 315 intellectual property rights, and 137 innovations. In the spirit of In Harmonia Progressio, ITB alumni have worked and excelled in various fields and sectors. For instance, Insinyur Soekarno as the first President of the Republic of Indonesia, B.J. Habibie as the 3rd President, Iskandar Ali Shahbana as the father of the communication system in Indonesia. Institut Teknologi Bandung is an adaptive learning organization. In our over 100-year journey, ITB has a long-standing as the leader in advancing science, technology, art, and social and humanities as well. ITB is striving to play a significant role in solving Indonesia's challenges while improving its capacity to compete globally. The alumni are our pride, who continue to share our values and significant contribution to the nation's development. To continue our tradition, we will always preserve a campus with academic atmosphere that is open to new ideas and experiences, critical and visionary thoughts, accompanied by attitudes that uphold academic freedom in scientific and cultural diversity.
We are keen on continuously improving the quality of education, research, and community services. Progressing in harmony, in harmonia, progressio. Baik, terima kasih ya adik-adik, sudah mungkin ada gambaran ya sedikit tentang Institut Teknologi Bandung. Dan untuk lengkapnya izin saya share screen ya. Jadi di sini saya akan menceritakan gambaran atau informasi umum ITB ya, dari mulai sejarahnya, perkuliahannya, seleksi masuknya seperti apa. Terus nanti ada fakultas sekolah lengkap dengan program studi, ada beasiswa dan lain-lain. Kita mulai aja adik-adik ya. Mungkin dari adik-adik ada yang sempat lihat-lihat informasi tentang ITB ya, apalagi di zaman keterbukaan informasi, zamannya IoT sekarang ya, dibilang itu anak-anak zaman milenial sangat mudah sekali ya untuk sebuah informasi. Nah, barangkali masih ada yang belum kenal sama sekali. Saya ceritakan dulu dari sejarah ITB. Nah, adik-adik, sejarah ITB kita biasanya dies dalam 1 tahun itu 2 kali. Ya, sebagai perguruan tinggi teknik pertama dan sebagai Institut Teknologi Bandung. Jadi tidak langsung Institut Teknologi Bandung adik-adik ya. Nah, sejarahnya Institut Teknologi Bandung berdiri dulu pada abad ke-20 ya. Jadi perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia berdiri pada abad ke-20. Jadi ketika itu kolonial Hindia Belanda datang ke Indonesia. Mereka mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik, dulu namanya The Technic High School at Bandung ya, tepat di tanggal 3 Juli 1920. Nah, pada waktu itu baru hanya ada 1 jurusan dan fakultas adik-adik ya. Jadi beda dengan sekarang. Kalau yang sekarang program studinya sudah hampir 49, 50 program studi dan 12 sekolah fakultas. Nah, dulu fakultasnya namanya The Fakultas van Techniek Wetenschap ya, dan jurusannya itu The Afdeling der Wegenwaterbouw ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia ini teknik sipil ya. Karena kalau adik-adik tahu dari Indonesia dulu itu ada lulusan pertama TH 12 orang kalau nggak salah ya, 4 dari Indonesia, dan salah satunya beliau adalah Insinyur Soekarno ya. Beliau ini keahliannya dari teknik sipil ya, karena dulu baru hanya ada 1 jurusan. Nah, di tahun 45 kependudukan Hindia Belanda beralih ke Jepang, namanya berubah dari TH menjadi BKD atau Bandung Kogyo Daigaku. Gak berlangsung lama adik-adik ya, karena tahun 45 Indonesia merdeka. Namanya sudah berubah lagi nih ya, menjadi STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Nah, di tahun 46 ya, waktu itu di Bandung ada peristiwa Bandung Lautan Api ya, kita pindah ke Yogyakarta ya, dan di Yogyakarta masih dengan nama STT Bandung. Dan pada perkembangannya di Yogyakarta ini berubah ya. Kalau ada mungkin tahu, ada universitas besar ya di sana. Nah, berubah menjadi sebuah universitas namanya Universitas Gadjah Mada ya. Nah, STT yang di Bandung berubah namanya menjadi Universitas Pan Indonesia di bawah Nika dulu itu ya. Nah, baru di tahun 50-59 kita menjadi bagian untuk Universitas Indonesia ya, Teknik di Bandung. Ya, dan PIPIA ini Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. Nah, tepat di tanggal 2 Maret 59 kita resmi dengan nama Institut Teknologi Bandung ya, dan diresmikan juga oleh salah satu lulusan pertama dan beliau presiden kita pertama ya, Insinyur Soekarno. Nah, itu sejarahnya dari TH menuju ke ITB adik-adik ya. Nah, makanya kita biasanya dies dalam 1 tahun 2 kali ya. Nanti tanggal Maret ya yang dekat kita ke 63 untuk dies Institut Teknologi Bandung, dan nanti di Juli kita ke 102 tahun ya untuk pendidikan tinggi teknik Indonesia. Nah, ini kalau adik-adik mau tahu awal berdirinya ya di 1919, waktu itu pendirian Aula Timur. Jadi ikonnya ITB mungkin adik-adik kenal ya, ada Aula Barat, Aula Timur, itu ikonnya ITB. Dan di sebelah samping belakang kalau dilihat di gambar itu ada namanya Gedung Teknik Sipil ya, karena dulu baru hanya ada 1 jurusan. Dan di bawah ini peresmian ya, dulu dengan Ho Chi Minh pada saat meresmikan Institut Teknologi Bandung di tahun 59. Beda dengan sekarang adik-adik ya. ITB sekarang sudah padat sekali ya gedung-gedungnya. Tapi kita sejuk nyaman ya, karena di samping-samping gedung itu banyak sekali pohon-pohon rindang. Dan di 2014 kita mendirikan 4 gedung besar ya untuk research dan inovasi. Di antaranya ada CADL ini gedung untuk teknik sipil, CAS ini untuk FMIPA ya, matematika, ada CRCS untuk semua riset inovasi, dan satu lagi CADL ya untuk Art Linguist ini untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, ini beberapa alumni, kalau adik-adik mungkin pernah lihat di mesin pencarian ya, kita banyak sekali alumninya ya, dan ada beberapa yang sudah berkontribusi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada level presiden, beliau ada Insinyur Soekarno, ada yang Habibie ya, ada di level menteri, ada di pakar IT, gubernur, bahkan komposer juga
banyak ya kalau nggak salah ya. Nah, yang sekarang lagi banyak itu CEO untuk sebuah e-commerce ya. Jadi kalau ada tadi lihat di video, kita kurang lebih sekarang itu lebih ya dari 104 untuk alumni ITB yang memegang CEO untuk sebuah e-commerce ya atau entrepreneur. Nah, kalau kita lihat, kita kilas balik ya, ada beberapa alumni yang mungkin saya sebutkan di sini. Nggak semuanya ada karena sangat banyak sekali. Yang pertama pasti pada kenal ya, Insinyur Soekarno. Beliau ini angkatan 1920 dan lulus di 1926. Ya, ilmunya teknik sipil ya, karena dulu baru satu jurusan. Yang kedua, Eyang Habibie ya, Profesor B.J. Habibie. Beliau dulu angkatan tahun 54 ya. Beliau mengambil keilmuannya teknik mesin, karena dulu mesin menjadi bagian untuk Universitas Indonesia Teknik Bandung. Kang Emil ya, yang ketiga. Beliau Ridwan Kamil. Jadi kalau ada yang sempat lihat media sosial, beliau juga sangat aktif ya di media sosial. Jadi sebelum jadi Gubernur Jawa Barat, beliau juga Wali Kota Bandung, dan sebelum jadi Wali Kota, beliau ini staf pengajar atau dosen di ITB ya. Beliau dari Teknik Arsitektur 90-95. Nah, mungkin yang belum pada kenal ini yang tengah ya, atau ada yang kenal ya, yang tengah. Jadi kalau ada main ke Jakarta, di Jakarta itu ada sebuah perusahaan minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia ya, yang swasta. Medco Energi. Nah, beliau ini yang punyanya Medco Energi ya, Bapak Arifin Panigoro. Sama satu angkatan dengan Bapak Hatta Rajasa yang bawa. Nah, kalau Bapak Hatta Rajasa, beliau banyak menjabat di kementerian ya, sampai 4 kali menjabat kementerian dari 2009 dan terakhir 2013-14 ya. Nah, sama-sama angkatan 73 tapi bedanya di jurusan. Kalau Bapak Arifin Panigoro ini jurusan elektro, Bapak Hatta Rajasa ini dari teknik perminyakan. Nah, kalau yang perempuan satu-satunya, mungkin kalau mbak-mbaknya atau siswinya ada yang pernah pakai salah satu produk, mohon maaf ya di sini saya nyebut produk. Ada yang pernah pakai Wardah nggak ya? Nah, beliau ini CEO PT Wardah ya, dulu namanya Wardah, sekarang namanya Paragon Inovasi, mungkin pernah dengar ya. Beliau Ibu Nurhati Subakat, beliau ini salah satu lulusan terbaik dulu. Nah, yang lagi ketawa ini pasti adik-adik pada kenal ya. Beliau adalah Panji Pragiwaksono. Kang Panji ini aktif di media sosial, bahkan dulu di TV ya, karena sering aktif di stand up komedian. Beliau dari desain produk angkatan 97 ya. Jadi selain aktor, penyiar radio, penulis buku, bahkan sampai penyanyi juga ya dulu. Dan sekarang aktif di stand up komedian. Nah, yang terakhir dari bajunya kelihatan ya, ada tulisan Bukalapak. Ini yang suka belanja di tanggal kembar ya. Mungkin kenal ya, beliau ini Ahmad Zaki. Jadi Ahmad Zaki ini dari teknik informatika 2004. Di 2010 beliau bertiga ya waktu itu dengan Kang Fajrin Rasid. Kang Fajrin Rasid juga salah satu komisariat sekarang di PT Telkom, dan Kang Nugroho Hendro Cahyono mendirikan sebuah e-commerce namanya Bukalapak. Nah, ini beberapa alumni ya. Nah, mungkin adik-adik bisa lihat di mesin pencarian. Dan ini untuk prestasi ITB. Sebagai informasi, ITB kita sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia. Ya, jadi kalau prestasi sudah banyak juga yang kita raih ya. Apalagi ini adik-adik ya yang pernah ngepoin media sosial ofisialnya ITB ya, baik Instagram, Facebook, Twitter, kita selalu update untuk prestasi, baik level nasional maupun internasional ya, baik itu untuk institusi, baik itu untuk level dosen maupun untuk level mahasiswa. Dan yang terbaru ya di Desember kemarin untuk level institusi, ITB kita baru meraih AACSB Accreditation adik-adik ya. Jadi AACSB ini akreditasi untuk sebuah sekolah bisnis manajemen, dan di dunia itu hanya 5-6% kampus yang mendapatkan akreditasi tersebut ya. Kebayang ya, persaingannya sangat ketat, dan ITB termasuk salah satunya yang mendapatkan AACSB Accreditation ya untuk sekolah bisnis manajemen. Nah, untuk peringkat di dunia ya, kita doakan ya kita ke depannya masuk di jajaran 100 besar World Class University ya, karena di sekarang ya untuk peringkat ITB ada di 303 World Class University versi QS dan di 67 ya di Asia. Mudah-mudahan ke depannya kita masuk di jajaran level 100 besar untuk World Class University. Dan ini juga perlu adik-adik ketahui ya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat, misalnya adik-adik pengen ke jurusan kimia ya, ternyata pas dilihat akreditasi nasionalnya, oh ternyata unggul ya. Jadi akreditasi itu biasanya ada C, ada B, ada A, terus unggul baru internasional. Ya. Nah, ITB untuk yang program sarjana kita mayoritas unggul ya, berarti di atas A. Dan ini kalau adik-adik lihat, nanti adik-adik tinggal lihat di laman yang sudah saya kasih spm.itb.ac.id untuk melihat semua akreditasi ya untuk program sarjana. Dan ini kalau adik-adik bertanya kenapa ada akreditasi B8.
ya. Nah, kalau ada bertanya kenapa ITB masih ada akreditasi B, karena kita masih ada program studi baru. Jadi kalau program studi baru itu akreditasinya tidak langsung A, ya. Biasanya nanti setelah ada alumni kita lakukan akreditasi lagi, kita nanti menuju A terus ke unggul nanti ke internasional, ya, seperti itu. Nah, ini yang internasional ya. Jadi kalau ada tadi lihat di videonya, kita kurang lebih 39 sampai 40 dari 130 program studi, dan kita biasanya tiap tahun lakukan perbaharuan ya untuk internasional akreditasi. Ini juga sangat penting ya buat adik-adik nanti mau lanjut S2, S3, bahkan nanti di sebuah industri. Jadi nanti ketika adik-adik sekolah atau bekerja di industri internasional itu kalian nggak bakalan ditanya ya, ini akreditasinya apa? Karena kita sudah selevel dengan kampus-kampus besar di dunia. Ya, ada ABET ini dari USA ya, untuk engineering, broadband dan teknologi. Ada ASIN dari Jerman, ada KAB untuk arsitektur dari Korea. Untuk kimia RSC ini dari London ya. ABES 21 ini untuk sekolah bisnis manajemen, termasuk yang AACSB kemarin yang baru kita raih, dan ada JABE ya. Jadi adik-adik silahkan ya nanti untuk akreditasi internasional juga bisa lihat di laman spm.itb.ac.id. Nah, berikutnya ini yang cita-citanya kuliah di ITB. Mungkin adik-adik kenalnya ITB hanya di Bandung. Ya, sekarang ITB sudah multi kampus. Apalagi nanti future ITB kedepannya bakal membangun di Walini ya. Mudah-mudahan terrealisasi dengan cepat. Itu untuk yang level internasional adik-adik ya. Nah, yang sekarang sudah berdiri itu 3 ya, ada di Bandung ITB Kampus Ganesha, Jatinangor ITB Kampus Sumedang ya, di Sumedang, di Jatinangor, dan ITB Cirebon ini di area Winangun ya, di Kabupaten Cirebon ada ya. Dan kemarin baru peresmian di tanggal 17 ya Januari untuk perkuliahan hybrid ya. Jadi ada tatap muka juga di sana. Dan ini juga tergantung adik-adik nanti milihnya. Ya, nanti saya jelaskan program studi apa saja yang ada di 3 multi kampus ini. Dan kedepannya kita akan bangun ITB Cirebon yang lebih luas ya, karena yang sekarang berdiri kurang lebih 30 hektar ya, dan yang Walini lebih luas lagi ya, 500 hektar adik-adik ya. Nah, karena dari 3 kampus ITB yang sudah berdiri, ITB juga merupakan salah satu kampus dengan luas terkecil di Indonesia ya untuk sebuah PTN, adik-adik ya. Nah, kita lihat dari 3 kampus ITB, adik-adik nanti adik-adik ketika masuk ITB, semua mahasiswa ITB itu ada dalam namanya TPB ya, atau tahap persiapan atau pertama bersama di kampus ITB. Jadi adik-adik itu tidak langsung memilih jurusan. Kalau di ITB jurusan namanya program studi ya. Jadi semua mahasiswa baru termasuk yang program peminatan adalah program yang adik-adik langsung memilih jurusannya atau program studi, itu semua ada dalam tahapan pertama bersama di ITB atau TPB. Baru tahun kedua adik-adik dipersilahkan nanti memilih program studi ya. Nanti ada juga kuliah pemilihan program studinya, ada psikotesnya, ada ujiannya dan yang lainnya. Nah, dari 3 multi kampus kalian silahkan pilih nanti. Yang pertama kampus ITB Ganesha di Bandung ya. Ini ikonnya ITB karena pertama berdiri. Nah, di sini tuh tepat di tengah-tengah kota Bandung adik-adik ya. Jadi akses untuk transportasi dari manapun sangat mudah. Adik-adik mau cari kos-kosan sangat mudah, mau cari hiburan dan yang lain sangat mudah. Nah, luasnya itu kalau dibanding dengan PTN lain itu kita luasnya kecil ya adik-adik ya. Kurang lebih 28 hektar. Ya, kalau dibandingkan dengan UI yang sudah di atas 200 hektar, Unpad yang dekat juga sudah di atas 200 hektar, UGM, apalagi yang kalian kuliah di IPB itu luasnya lebih dari 500 hektar, kampus ITB ini kecil ya, 28 hektar. Dan kalian kuliah di kampus ITB itu kemana-mana wajib jalan kaki, tidak boleh pakai kendaraan. Ya, jadi kalian sehat terus ya karena jalan kaki terus di kampus ITB. Nah, di sini ini bagi kalian yang memilih 40 program studi lama di ITB. Ya, nanti saya jelaskan program studi apa saja. Nah, jadi kalian dari TPB sampai lulus itu di ITB Kampus Ganesha. Berbeda dengan ITB Kampus Jatinangor. Nah, ini ada perbedaan adik-adik ya. Waktu di 2021 ke bawah, anak TPB Jatinangor itu 1 tahun di Ganesha. Nah, dari 2022 yang anak kampus Jatinangor itu TPB-nya pun di Jatinangor. Jadi kalian tidak melewati TPB-nya di kampus Ganesha ya, langsung di ITB Kampus Jatinangor. Kecuali yang Cirebon. Kalau yang Cirebon nanti TPB-nya di Jatinangor, baru nanti tahun kedua kalian pindah ke Cirebon. Nah, di sini ini lebih luas lagi 47 hektar ya, karena laboratoriumnya sangat luas ya, terutama untuk yang pertanian ya, rekayasa pertanian, kehutanan sama sumber daya pengelolaan sumber daya air. Ini laboratoriumnya sangat luas sekali adik-adik ya. Dan ini ada di Sumedang ya, kalau dari Bandung kurang lebih setengah jam. Dan kalian juga nggak usah khawatir kalau ada kegiatan di kampus Ganesha, karena kita sediakan shuttle bis gratis dan shuttle travel ya yang siap antar jemput adik-adik dari Bandung ke Jatinangor. Nah, di 2022 sekarang di sini tuh sudah ada 12 program studi ya yang sudah ada. Kalau tahun-tahun sebelumnya di sini tuh bagi kalian yang memilih 9 program studi baru di ITB.
ya. Jadi kalian yang memilih program studi baru itu di sini ada ya. Nah, sekarang ada tambahannya ya, ada kelas untuk teknik informatika ya dari STAI dan sistem teknologi informasi. Jadi bagi kalian yang suka teknik informatika dan sistem teknologi informasi, selain di Ganesha itu ada kelas paralelnya di ITB Kampus Jatinangor. Dan satu lagi ini bagi kalian yang suka dengan DKV ya, desain visual komunikasi. Ya di Kampus Jatinangor ini ada keahlian namanya NVD adik-adik ya, dan diperkirakan kedepannya ini bakalan sangat booming ya, karena di sini tuh menggabungkan keilmuan antara STAI, DKV dengan kewirausahaan ya dari Sekolah Bisnis Manajemen ya. Jadi bagi adik-adik yang suka DKV ya, visual komunikasi, tapi nanti ada keilmuan namanya NVD ya. Jadi narasi visual digitalisasi ini belajar bagaimana tentang informatikanya, belajar tentang seni rupa atau DKV-nya, virtual komunikasinya. Jadi misalnya kalian membuat animasi-animasi 3 dimensi untuk perfilman, untuk aplikasi dan yang lainnya. Apalagi yang suka gaming ya, gamer ya, kalian cocok nanti di NVD Jatinangor. Dan yang terakhir ini kampus ITB Cirebon. Nah, kampus ITB Cirebon ini kelas paralel dari program studi lama di ITB Kampus Ganesha. Ya, jadi bagi adik-adik yang mau memilih program studi yang ada di ITB Kampus Cirebon, silahkan ya. Sekarang sudah ada 7 program studi ya, yang sudah pindah itu 3 ya, yang sudah pindah ada kelasnya di Cirebon itu ada KRIA dari FSRD, PWK ini perencanaan wilayah kota. Mungkin kalau ada di awam dulu namanya teknik planologi ya, ada teknik industri. Jadi 3 program studi yang sekarang sudah kelasnya di Cirebon. Yang 4-nya masih di Jatinangor ya. Nanti setelah selesai ruangan atau gedung di Cirebon nanti pindah ya, mudah-mudahan di kedepannya secepatnya ya. Nah, ini 3 multikampus ITB adik-adik ya. Jadi ini kalau adik-adik bertanya setara ya, sudah setara dalam artian tidak ada perbedaan ya. Jadi adik-adik jangan berpikiran ada bedanya nggak ya, sama saja ya. Mungkin nanti bedanya itu di keketatan untuk masuk antara 3 multikampus ITB ya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, ini bagi adik-adik informasi pendaftaran. Jadi informasi pendaftaran ini sebetulnya kita sudah upload semua ya, baik itu di laman admission ITB ACID maupun di YouTube official. Apalagi yang pernah ikut Open House ITB ya. Open House ITB ini kemarin di tanggal 7 Januari kita adakan ya. Jadi pameran pendidikan terbesar di ITB, karena di situ memuat semua informasi yang ada di ITB berupa ini ya, YouTube ya, adik-adik video. Jadi adik-adik yang misalnya minim informasi, silahkan di official YouTube-nya ITB, dan satu lagi di Direktorat Pendidikan ITB. Nah, secara garis besar ini mungkin yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau kelas 12 saya yakin sekarang sedang ada pemeringkatan dari sekolahnya ya untuk pendaftaran di SNMPTN. Dan nanti kalian di tanggal 14 sampai 28 Februari itu ada pendaftaran SNMPTN. Dan kalau SBMPTN karena ada 2 gelombang, kalau nggak salah di tanggal 23 Maret sampai 15 April ya, itu untuk SBMPTN. Nah, ini secara garis besar adik-adik ya untuk penerimaan mahasiswa baru di ITB. Ada jalur reguler ya, satu lagi non reguler. Yang non reguler ini yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya, karena internasional ya. Nah, yang reguler itu ada 3 ya, 2 nasional ya, dan 1 seleksi masuk yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing ya. Kalau di ITB ada namanya seleksi mandiri ya, atau SMITB ya, dan semua nanti untuk informasinya ada di laman admission.itb.acid. Nah, kita lihat satu-satu ya. Bagi adik-adik yang kelas 10, kelas 11, kalau kalian nanti mau daftar ke perguruan tinggi tanpa tanpa ujian, maksudnya ya seleksinya, itu kalian silahkan perbaiki nilai rapot ya di semester 10, 11, 12. Karena ketika adik-adik nanti misalnya prestasinya meningkat ya, dalam artian nilai rapot ya, biasanya sebutnya siswa eligible ya. Jadi adik-adik nanti akan diundang di SNMPTN. Jadi kalian nanti tidak usah repot-repot ujian ya di SBMPTN, karena nanti ketika nilai rapotnya bagus ya dan cenderung meningkat, itu kalian akan diundang di SNMPTN oleh LTMPT. Nah, untuk SNMPTN, SBMPTN itu pengelolanya namanya LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi ya. Dipegang oleh dulu itu Kemendikbud, sekarang Kemendikbud Ristek ya. Nah, adik-adik, jadi apapun misalnya adik-adik tidak bisa login atau apapun itu, nanti silahkan kontak personnya tidak ke kampus yang AD7 ya, tapi ada di LTMPT ya. Jadi adik-adik silahkan nanti di laman LTMPT untuk informasi. Kalau yang kelas 12 harusnya sekarang sudah persiapan untuk pemilihan pemeringkatan ya siswa. Setelah itu kalian daftar di LTMPT. Nah,
Yang harus adik-adik perhatikan, bedanya SNMPTN itu mudah ya, seleksi nasional. Pertama tadi dilihat dari nilai rapot ya, atau disebutnya siswa eligible ya. Jadi nanti diperingkat oleh sekolahnya siswa mana saja yang layak untuk daftar di SNMPTN, dan itu juga ada istilahnya syarat-syarat juga dari LTMPT ya, baik itu nanti ada akreditasi sekolah dan yang lainnya, nanti lihat di laman LTMPT. Nah, yang pertama SNMPTN itu tidak ada ujian dan gratis ya, tidak berbayar. Itu perbedaannya ya. Dan kalau kalian ke ITB yang kelas 12, ini khususnya yang kelas 12, karena masih banyak yang bertanya, Pak saya dari IPA pengen ke IPS itu bisa atau tidak ya. Kalau dari LTMPT disarankan tidak lintas jurusan ya, tapi bagi kalian yang IPA nanti mau ke ITB, dalam artian anak IPA, karena masih banyak juga yang kayak saya IPA pengen ke sekolah bisnis manajemen, atau saya IPA pengen ke fakultas seni rupa dan desain, itu bisa ya. Jadi kalian silahkan, kalau mau dari IPA mau ke sekolah bisnis manajemen, fakultas seni rupa dan desain, silahkan kalian bisa ya. Nah, dan kalian pun nanti untuk persyaratan tidak boleh buta warna, ini ada beberapa fakultas sekolah ya. SITH ini ilmu hayati, teknologi ilmu hayati, ada sekolah farmasi, fakultas pertambangan perminyakan, dan FSRD ini seni rupa dan desain ya. Dan bagi kalian yang memilih seni rupa, itu silahkan mengupdate ya, atau mengupload portofolio berupa seni rupa ya. Jadi tidak yang lain ya, dalam artian kalau yang kampus lain ada yang kayak seni tari, ada yang olahraga dan yang lainnya. Nah, untuk ITB itu khusus untuk portofolionya seni rupa adik-adik. Nah, berbeda dengan SBMPTN, ini bagi adik-adik yang kelas 12 yang tidak diundang di SBMPTN, di SNMPTN kalian nggak usah berkecil hati ya. Dan kalian yang diundang di SNMPTN juga jangan dipusingkan oleh SNMPTN. Ini kasihan guru, Bapak Ibu guru BK ya. Asli ya, kalau saya boleh bilang, itu kasihan Bapak Ibu guru BK ya. Kalau keinginan kalian, karena masih banyak yang bertanya ke saya juga. Misalnya, Pak, nilai rapor saya segini, rata-ratanya apa bisa masuk di SNMPTN, masuk ke sini, masuk ke situ. Kalau kata saya, kalian yang diundang di SNMPTN silahkan memilih perguruan tinggi. Tapi kalau di ITB nanti ada strateginya ya, fakultas sekolah mana yang keketatannya dari mulai lebih tinggi sama sangat tinggi. Jadi kalian tidak usah dipusingkan oleh namanya misalnya SNMPTN saya kayak seperti ini, nilainya harus ke sini, itu nggak usah dipusingkan. Kalian ketika diundang SNMPTN silahkan pilih perguruan tinggi, sudah lupakan ya, kalian fokus di SBMPTN ya, karena ini jalur ya, dimana kalian yang usahanya maksimal itu yang akan memperoleh hasil maksimal juga. Jadi kalau kalian sekarang memaksimalkan waktu ya, kalau SNMPTN misalnya keterima ya udah ya, berarti kita tinggal bersyukur aja. Tapi kalau tidak diterima, kalian sudah siap dengan SBMPTN. Daripada kalian dipusingkan oleh SNMPTN, habis waktu mikirin SNMPTN, pas SBMPTN nggak siap. Ya, itu yang mungkin kalian akan rugi waktu. Jadi ketika kalian nanti diundang di SNMPTN, sudah daftar saja ya. Kalian fokus di SBMPTN. Karena SBMPTN ini jelas ya. Dalam artian misalnya kalian akan bersaing dengan siswa mana saja, itu jelas. Kalau SNMPTN yang mengelolanya LTMPT ya, jadi abu-abu ya. Kalau SNMPTN dalam artian kalian tidak tahu ya nilai pelamarnya berapa dan yang lainnya. Kalau SBMPTN ini jelas ya, ada ujiannya ya, dan berbayar ya. Ini SBMPTN seleksi bersama. Jadi berbayar, tapi kalian semangatnya harusnya lebih tinggi dari kakak-kakak dahulu ya. Kakak-kakak dahulu itu ada namanya si Pemaru, ada namanya UMPTN, perjuangannya cukup berat adik-adik ya. Kebayang ya, ketika adik-adik dulu pengen ke sebuah perguruan tinggi negeri, itu kalian harus datang dulu ke kampusnya ya. Dulu itu saya datang malam-malam, kebayang ya, malam-malam terus berjuang untuk di pagi hari jam 4 subuh itu kita sudah ngantri untuk mendapatkan formulir ya. Waktu itu jam 7 baru dibuka, dan ketika dibuka waktu itu saya kehabisan formulir, harus nunggu hari besoknya lagi. Nah, berbeda dengan kalian sekarang, kalian dimudahkan oleh namanya IoT, Internet Opting ya. Kalian tidak usah seperti dulu ya, kalian datang ke perguruan tinggi, ngantri dan lain-lain. Kalian cukup di rumah ya, asal terkoneksi internet, bisa sambil duduk, bisa sambil rebahan. Setelah kalian daftar virtual online, kalian tinggal bayar ke bank ya, bisa pakai online juga, bisa langsung datang ke bank yang sudah ditunjuk oleh HTMPT. Setelah itu cari tempat ujian UTBK yang terdekat dengan domisili kalian tinggal ya, yang dekat dengan rumah kalian ya. Ini saran saya, cari yang terdekat ya, karena banyak juga yang siswa-siswi ya, yang 2021 bertanya ke saya, Pak, saya dari Riau pengen ujiannya di ITB biar ada chemistry ya, Kak. Terus saya dari Kalimantan, kata saya mending cari dengan yang terdekat dengan rumah adik-adik. Karena ujiannya sama ya, UTBK itu nasional adik-adik ya. Kalian apalagi sekarang zamannya pandemi ya, peraturan tiap daerah itu berbeda-beda. Dan kalian juga nanti akan disibukkan ya oleh misalnya harus ada surat ini, surat itu. Nah, kalau cari yang terdekat itu ada efisiensi waktu dan pikiran ya.
Nah, ini untuk SBMPTN ya. Jadi ujian namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, bagi adik-adik yang IPA juga, karena suka banyak bertanya, Pak saya IPA pengen ikut ujian yang Fakultas Seni Rupa dan Desain dan FSRD, saya bisa atau tidak? Bisa. Ya, nanti adik-adik anak IPA itu ujiannya tergantung pilihannya. Kalau misalnya ilmu IPA-nya masih bisa kepakai, kalian ikutnya di yang campuran. Jadi campuran itu ujiannya ada IPA, Saintek, ada sosumnya juga. Berbeda ketika adik-adik memilihnya hanya sosum. Ya, anak IPA kalau memilih sosum, ini contohnya karena banyak anak IPA yang memilih SBM ya, Sekolah Bisnis Manajemen dan FSRD, itu pilihannya sosum berarti ilmu IPA-nya tidak dipakai. Dalam artian kalian harus benar-benar belajar IPS-nya. Ya, mungkin sudah mengerti ya anak kelas 12. Nah, ini untuk yang pemilihan UTBK ya. Nah, ini juga ada syarat untuk tidak boleh buta warna, dan ketika adik-adik nanti untuk FSRD, kalian ada unggah portofolio juga ya di FSRD ya. Nah, kalau kalian juga masih tidak keterima di SBMPTN, gak usah khawatir juga. Ada jalur terakhir ya, seleksi mandiri ITB. Ya, cuman yang harus adik-adik perhatikan, seleksi mandiri ITB ini berbeda dengan kampus lain ya. Nah, kalau di ITB ujian tidak ada ujiannya ya. Jadi kalian cukup mengupload atau mengunggah nilai UTBK. Jadi mau nggak mau nilai UTBK-nya kalian harus tinggi ya, biar ada kesempatan di seleksi mandiri, dan nilai rapot semester 1 sampai 6 ya. Dan bagi kalian yang memilih Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu ada ujian keterampilan seni rupa. Ya, itu bedanya. Dan bagi kalian yang ikut seleksi mandiri ITB, kalian akan bersaing dengan kakak kelas yang 2 tahun sebelumnya tidak lolos seleksi mandiri tapi pengen ke ITB. Jadi kalian akan bersaing dengan alumni 2 tahun ke belakang ya. Kalau kalian nanti bersaing di 2022, kalian akan bersaing dengan anak angkatan 2020 dan 2021. Nah, ini untuk seleksi mandiri ITB, jadi diperhatikan UTBK-nya dipertinggikan ya, atau nilainya ditinggikan. Nah, kecuali yang program undergraduate program ya, atau internasional. Ada jadi di ITB selain yang 3 tadi, ada yang non reguler. Tapi yang non reguler ini pendaftarannya di luar dari SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri ya. Dan biasanya ini waktunya bareng ya, antara Januari sampai Juli ya. Nah, untuk yang undergraduate internasional ini kita buka tahun kemarin itu 7 program studi ya, berbeda dengan yang SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri. Itu buka 12 sekolah fakultas lengkap dengan 49 program studi. Nah, kalau kelas internasional itu tahun kemarin kita buka yang pertama teknik lingkungan, yang kedua ada teknik kimia, ada sains teknologi farmasi, teknik mesin, teknik dirgantara, dan satu lagi manajemen dari Sekolah Bisnis Manajemen. Perbedaannya karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi kalian harus mengupdate atau mengupload sertifikasi bahasa Inggris ya. Kalau kita nerimanya TOEFL dan IELTS ya. TOEFL-nya kita pakai yang IBT. IBT ini Internet Basic TOEFL. Dan ada nilai SAT yang harus kalian storekan. Nah, biasanya ketika adik-adik sulit memperoleh nilai SAT, itu juga nggak usah khawatir. Karena ITB ada namanya ITB IQ Test ya, yang ada di ITB. Jadi nanti silahkan daftar. Nah, mungkin kepada Bapak Ibu Guru BK dan anak-anak kelas 12, ini yang harus kalian perhatikan ketika masuk ITB ya nanti. Yang pertama, di ITB ada program peminatan. Ya, program peminatan ini langsung memilih program studi ya. Karena di 2022 kita baru keluarkan di Februari, tapi nggak bakalan jauh dengan 2021 ya untuk program studi. Nah, perbedaannya ketika adik-adik memilih program peminatan, kalian akan terkunci di program studi yang kalian pilih dari TPB sampai lulus. Itu perbedaannya ya. Dan ini hanya ada di SNMPTN. Jadi bagi kalian yang daftar di SNMPTN, silahkan di ITB ada seleksi peminatan ITB. Nah, ini ya, kepada adik-adik kelas 12 atau mungkin Bapak Ibu Guru BK, karena suka banyak yang bertanya ke saya, Pak, tahun kemarin siswa kami banyak yang lolos, tahun sekarang kok sedikit ya. Atau Pak, apakah SMA kami yang belum ada alumninya bisa lolos di SNMPTN dan lain-lain. Sebetulnya ITB sendiri kita ya, ITB itu semua siswa, ingat ya, semua siswa-siswi di seluruh Indonesia itu berkesempatan masuk ITB ya, tapi yang terbaik yang kita ambil ya, dalam artian karena banyak siswa-siswi yang masih terjebak oleh namanya passing grade ya. Jadi jangan terjebak oleh namanya passing grade. Di ITB tidak ada passing grade, ada ya, adanya kita nilai tertinggi atau terbaik dari siswa pelamar ya yang masuk ITB. Dan ingat juga, ini juga nanti ada pengaruhnya dari siswa yang melamar, jadi jumlah siswa yang melamar ya, nanti ada rasionya, perbedaan perbandingannya, dan nilai yang melamar ke ITB-nya dari 12 sekolah fakultas. Jadi kalau adik-adik bersaing dengan tahun sekarang misalnya nilainya tinggi-tinggi, berarti persaingannya sangat ketat. Tapi kalau nilainya tidak terlalu tinggi,
berarti tidak terlalu ketat. Dan itu juga tergantung dari jumlah siswanya ya. Nah, tapi ketika kalian memilih ITB, di ITB tidak ada, misalnya, karena banyak yang bertanya ya, Pak, apakah zonasi berpengaruh? Apakah hanya anak Provinsi Jawa Barat yang diambil, atau apakah hanya SMU tertentu? Tidak ada di ITB seperti itu. Kita ngambilnya yang terbaik. Jadi adik-adik, kalian semangat ya untuk masuk ITB, karena siswa-siswi di seluruh Indonesia juga berkesempatan masuk ITB ya, tapi kita ngambilnya yang terbaik. Jadi tidak ada misalnya daerah tertentu dan yang lainnya ya, kita sama, yang terbaik yang kita ambil. Nah, tapi di sini tuh ada semacam data keketatan relatif. Jadi adik-adik bisa menentukan pilihannya, karena mungkin misalnya Bapak Ibu guru BK tahun kemarin misalnya ada 10 orang yang masuk, ternyata tahun sekarang hanya 2 atau 3 ya. Nah, itu biasanya dari sini Bapak Ibu. Ya, jadi adik-adik juga nanti bisa lihat, semakin sangat tinggi itu semakin banyak pelamarnya dan nilainya sangat tinggi-tinggi. Ya, jadi kalau adik-adik misalnya memaksakan, atau Bapak Ibu guru BK memaksakan anaknya ke fakultas yang keketatannya sangat tinggi, berarti harus siap-siap ya, kalian akan bersaing dengan siswa-siswi yang nilainya terbaik di Indonesia ya. Jadi karena banyak yang terjebak oleh namanya passing grade, ketika adik-adik ikut pra ujian ya di luar ya, sebuah lembaga, tiba-tiba lolos, ternyata ketika masuk ITB tidak lolos. Jadi jangan terpengaruh oleh namanya passing grade ya, lakukan yang terbaik ya, yang maksimal. Nah, ini ya, jadi bagi adik-adik yang memilih fakultas sekolah ini, khususnya yang stay sama FTI, kalian harus bersiap-siap dengan siswa-siswi terbaik di Indonesia ya, karena ini 2 sekolah fakultas yang keketatannya tiap tahun sangat tinggi ya. Nah, jadi silahkan kalian berstrategi di sini, karena biasanya kadang ada yang misalnya rankingnya sangat baik di sekolahnya, ranking 1 tapi tidak lolos, ada yang ranking 3 lolos. Nah, biasanya juga di sini ya, mengambil keketatan tiap-tiap fakultas sekolah. Di sini strategi ya. Dan adik-adik juga nggak usah khawatir, karena saya selalu kita selalu update ya, atau ITB selalu mengupdate data-data ini di laman admission.itb.ac.id. Jadi kalian nggak usah khawatir ya kalau tidak mencatat. Nah, ini untuk program studinya, kita fokus ke S1 ya, lama kuliah adik-adik 4 tahun 8 semester, kecuali bagi adik-adik yang mengambil sekolah bisnis manajemen, kalian lebih cepat lagi lulusnya, karena dalam 1 tahun 3 semester, jadi cukup 3 tahun ya kuliahnya untuk sekolah bisnis manajemen. Dan adik-adik kalau di ITB itu ada namanya program fast track ya. Fast track ini percepatan kuliah ya, jadi kalau kalian nanti mau lanjut S2 itu ikut program fast track, kalian kuliahnya hanya 5 tahun ya, yang harusnya 6 tahun cuma 5 tahun ya. Tapi kalian juga nanti ada syarat-syarat di fast track. Nah, ini adik-adik ya, yang tadi saya bilang, kalian semua mahasiswa ITB ada di tahap pertama bersama di ITB atau TPB ya. Jadi kalian nanti di TPB-nya pun ada DO-nya juga ya, jadi harus hati-hati ya. Atau drop out ya, jadi kalian tidak boleh IPK-nya di bawah 1,0 ya. Ini sebagai gambaran ya, karena TPB di sini kalian belajar semua pelajaran di sekolah juga ya, baik itu matematika, fisika, olahraga, agama, tapi levelnya advance atau lebih sulit lagi ya. Nah, ini kuliah di ITB adik-adik ya. Nah, kuliah di ITB itu tidak mudah tapi menyenangkan ya. Bahkan kalau adik-adik ikut kemarin yang open house, Ibu Rektor bilang ITB ini a happy place ya, atau tempat menyenangkan tapi bagi mereka yang mau kerja keras ya. Tidak mudah juga adik-adik ya. Dan adik-adik di ITB kegiatan akademiknya sekarang ada yang terbaru ya, dari Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan, ada namanya MBKM ya, Merdeka Belajar. Jadi nanti kalian ada kesempatan untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain dan di sebuah industri ya, untuk perkuliahan ya. Dan di ITB dari mulai kegiatan kemahasiswaannya, fasilitas pendukungnya juga lengkap. Nah, untuk fakultas sekolah, karena di ITB karena waktunya sedikit ya, mungkin saya akan memberikan gambaran secara umum saja. Untuk fakultas sekolah kita bedakan ya, ada fakultas, ada sekolah. Fakultas ini kita ada 7 dan sekolah ada 5 ya. Sebetulnya ini sistem pendidikan atau unit pendidikan yang setara di ITB ya, cuman beda penamaan saja adik-adik ya, di mana fakultas ini membawahi beberapa program ya, serumpun tapi tidak sangat homogen ya. Contohnya di FMIPA itu ada matematika, fisika, kimia, itu serumpun tapi tidak sangat homogen. Tapi kalau di sekolah itu serumpun dan homogen ya, dalam artian di SITH itu ada biologi, dan di biologi belajar mikrobiologi. Nah, di mikrobiologi kita turunkan di SITH ya, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Dan mungkin jangan salah ya, karena masih banyak yang salah adik-adik yang memilih biologi ITB di MIPA
Ya, itu banyak juga yang salah. Di ITB biologinya ada di SITH ada ya, karena banyak yang salah juga ya tahun kemarin, tiba-tiba tahun keduanya mau milih biologi di FMIPA nggak ada, karena di FMIPA tidak ada biologi di ITB. Nah, ini pengelompokannya ya, ini ada hubungannya ketika adik-adik tadi memilih SNMPTN, baik itu SBMPTN, anak IPA itu bisa memilih 12 sekolah fakultas, nggak usah khawatir ya, baik SNMPTN. Tapi SBMPTN tadi pilihannya kalau tidak sosumnya, misalnya anak IPA pengen milih sosum itu bisa ya, ujiannya di sosum atau campuran. Campuran ini ketika pilihan pertama teknik, pilihan keduanya IPS, kalian bisa pilih nanti yang campuran ya. Ini untuk ujiannya. Nah, untuk fakultas sekolah karena mungkin waktunya istilahnya terbatas ya. Saya di sini akan memberikan gambaran secara garis besar tentang 12 sekolah fakultas yang ada di ITB. Yang harus ada diketahui, yang tadi saya bilang, pilihan kampus Bandung, Jatinangor dengan Cirebon itu ada perbedaan di warna yang saya berikan di sini ya. Yang warna kuning ini program studi yang adik-adik pilih ketika adik-adik nanti memilih kampus ITB Ganesha. Yang warna pink ini adik-adik yang memilih kampus ITB Cirebon, dan nanti yang warna hijau ini untuk ITB kampus Jatinangor. Nah, dari 12 sekolah fakultas kebetulan untuk informasinya kita lengkap di laman www.itb.ac.id atau di laman yang saya kasihkan link presentasi ya. Di situ kalian bisa lihat misalnya FITB ini menjelaskan tentang ilmu kebumian, di dalamnya ada misalnya ke fisik bumi, terus ke fenomena-fenomena yang terjadi di bumi atau sumber daya alam yang ada di bumi. Dan biasanya nanti adik-adik ketika lihat di situ bisa lihat ya prospek kerjanya ke arah mana di tiap-tiap lamannya. Dan yang pasti di ITB ada satu lagi nih, namanya kelompok keahlian. Jadi kelompok keahlian ini nanti pembelajarannya lebih spesifik adik-adik ya. Biasanya di semester 6 ya, adik-adik sudah bisa memilih ke kelompok keahlian. Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar kelompok keahlian misalnya dari Bapak Menteri Kesehatan ya, Pak Budi. Nah, beliau ini kelompok keahliannya teknik nuklir ya, atau Bapak Chandra ya. Bapak Chandra ini wakil MSDM dulu ya, beliau dari kelompok keahlian pengeboran kalau nggak salah ya. Nah, kita bahas satu-satu ya, tapi secara umum mungkin adik-adik perlu tahu dari 12 sekolah fakultas dengan program studi. Yang pertama FITB di sini mempelajari tentang bumi ya, memahami fenomena-fenomena yang terjadi di bumi. Terus kalian juga akan tahu gambaran mengenai sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, di sini tuh ada 4 program studi ya. Teknik geologi yang mempelajari bumi dengan berbagai aspeknya. Meteorologi itu mempelajari tentang fisik dinamis bumi tapi berupa uap, udara atau gas. Teknik geodesi geomatika ini keilmuan ilmu kebumian tapi secara fisik ya. Dan ada oceanografi ya yang mempelajari fisik dinamisnya air laut. Nah, ada FMIPA, Fakultas Matematika Ilmu Alam. Di sini ada 5 program studi, 5-5-nya di ITB Kampus Ganesha. Mungkin kalau adik-adik mendengar tentang FMIPA akan terlintas ya sebuah ilmu yang pasti, yang mendasar sebelum terciptanya ilmu-ilmu terapan. Nah, adik-adik di sini tuh ada yang unik ya, ada aktuaria. Ya, aktuaria ini saya tandain warna merah karena program studi baru tapi kuliahnya di ITB Kampus Ganesha. Ini di 2019 ya, ada di ITB karena dulu banyak juga yang mencari statistik ya. Statistik kita tidak ada jurusan statistik, tapi sekarang ada aktuaria. Jadi aktuaria ini belajar tentang matematika, statistika, tapi penerapannya di akuntansi. Nah, karena di 2019 ini Indonesia kemarin kekurangan untuk alumni di bidang aktuaria, makanya dibuka di beberapa PTN. Kalau nggak salah di 7 PTN ya, termasuk ITB salah satunya. Nah, yang unik juga ini ada astronomi. Ya, yang saya tahu astronomi ini di Indonesia baru hanya di ITB ya, astronom ya. Jadi kalian nanti mempelajari tentang benda-benda langit dan biasanya peristiwa-peristiwanya itu menggunakan keilmuannya matematika dan fisika ya. Jadi kalian ilmu matematika fisikanya harus kuat ya. Nah, ada SITH ya, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ya. Di sini ada SITH Sains itu ada di Ganesha yang biologi mikrobiologi, dan rekayasa itu di ITB kampus Jatinangor adik-adik ya. Nah, SITH di sini kalian nanti di sini sebetulnya kita melihat perspektif ke depannya ya di bidang ilmu life science atau kehayatan adik-adik ya, di mana bioscience dan bioteknologi itu akan memegang peranan penting di abad 21 adik-adik ya di pengelolaan sumber daya alam. Nah, ada sekolah farmasi ini yang suka dengan obat-obatan baik jamu ataupun kosmetik ya. Kalian nanti silahkan pilih, ada farmasi klinik komunitas dan sains teknologi farmasi, ini ada di kampus Ganesha. Jadi di sekolah farmasi kalian mengkaji di ITB ini namanya berbagai kajian sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi dari mulai pencarian bahan baku, penciptaan, terus pengembangan bahan baku tadi menjadi sediaan farmasi yang siap digunakan ya. Dan kalian juga akan berhubungan dengan dunia kefarmasian nanti ya. Nah, ada PPTM, Fakultas Pertambangan Perminyakan, bagi adik-adik yang suka dengan eksplorasi, baik itu produksi, pemanfaatan sumber daya alam, serta mitigasi bencana alam ya. Nah, nanti di sini juga dibutuhkan sebuah teknologi unggul ya di dalam keilmuan tersebut.
Ada FTI. Nah, adik-adik, ini salah satu fakultas atau sekolah yang sangat ketat di ITB ya, Fakultas Teknologi Industri. Ada 4 program studi di ITB Kampus Ganesha, ada 2 program studi di ITB Kampus Jatinangor, dan 1 di ITB Kampus Cirebon ya. Nah, kalau di FTI kalian ini akan dipersiapkan untuk bekerja di sebuah industri ya, atau kalian akan mendirikan sebuah industri ya, karena di FTI kalian akan belajar bagaimana mengelola dari mulai mendirikan sebuah industri, pengelolaan dari hulu sampai hilir sebuah industri seperti apa. Kalian juga belajar bagaimana keilmuan teknik fisikanya, keilmuan kimianya, biokimia ya. Bahkan di FTI kalian belajar bagaimana mengelola bahan baku setengah jadi menjadi bahan jadi ya, yang siap digunakan ya, dalam artian bahan mentah produk komersil atau niaga. Nah, FTMD ini bagi kalian yang mau jadi penerus yang Habibie, silahkan ya. Ada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, ini di ITB Kampus Ganesha, 3-tiganya. Nah, kalau di teknik mesin, kalian akan belajar dari mulai bagaimana perancangan mesin, bagaimana belajar tentang mesin konversi energi, bagaimana belajar tentang mesin produksi. Hampir mirip dengan teknik dirgantara. Kalau dirgantara berarti lebih ke dirgantaraan ya, belajar fisika terbang, terus struktur ringan, perawatan pesawat terbang. Kalau material, ini belajar bagaimana kalian memproses bahan baku setengah jadi menjadi bahan jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada STAY, ini juga ada salah satu sekolah atau fakultas yang sangat ketat di ITB ya. Di sini juga menjawab tantangan IoT yang sekarang sangat pesat sekali ya. Bahkan dengan adanya pandemi ya, adik-adik sekarang belajar kan via daring. Itu perkembangan IoT adik-adik ya, dan perkembangan usaha rintisan atau startup di Indonesia. Dan di STAY juga kalian belajar bagaimana mengembangkan kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence ya, di sebuah media ya. Dan kalian juga belajar bagaimana mengembangkan, mengintegrasikan ya sebuah jaringan baik software maupun hardware di dalam kebutuhan kehidupan. Nah, berikutnya ada fakultas tertua di ITB, FTSL ya. Di sini ada Teknik Sipil Lingkungan Kelautan di Ganesha dan 2 di ITB Kampus Jatinangor. Nah, kalau di FTSL kalian akan belajar mempelajari tentang pembangunan ya, baik pengembangan infrastruktur dari mulai konstruksi ya, ada deh. Jadi kalian nanti misalnya mau bangun gedung bertingkat, jembatan, jalan layang dan lain-lain, itu dari konstruksi dulu ya, atau mau bikin bendungan, waduk dan yang lainnya. Dan biasanya ketika adik-adik belajar tentang konstruksi juga belajar bagaimana bahan yang digunakan, terus dinilai juga ya, tidak sembarangan. Dan kalian juga belajar nanti merancang sebuah lingkungannya ya, belajar tentang bagaimana pengelolaan lingkungannya serta sumber daya pengelolaan air bersih dan yang lainnya. Dan yang pasti kalian belajar pembangunan berkelanjutan di FTSL. Nah, ini terakhir ya dari kelompok IPA, ada SAPPK ya, Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan. Ini 2 program studi di ITB Kampus Ganesha dan 1 kelas paralel di Cirebon ya. Nah, kalau di SAPPK kalian belajar merencanakan, mendesain, menghitung sebuah lingkungan binaan, baik itu lingkungan ruang dapat tercipta dengan baik ya, dari skala hunian sampai skala perkotaan. Dan biasanya ketika kalian menciptakan sebuah ruang itu diperlukan keindahan. Ini diwakili oleh arsitektur ya. Arsitektur itu, arsi itu indah ada ya, kekokohan serta fungsi. Dan ini ada yang unik, Fakultas Seni Rupa dan Desain ya. Kenapa saya sebut unik ya? Karena ada sebuah Fakultas Seni Rupa dan Desain di sebuah perguruan tinggi teknik ya Dede ya. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya kita sempat tembus di ranking 51 besar dunia ya. Karena kalau adik-adik mungkin ada yang pernah nonton Star Wars ya. Star Wars ini film yang terkenal dulu ya. Nah, di situ tuh ada alumni ITB ya sebagai desain grafis ya untuk filmnya. Dan kalau adik-adik mungkin ada yang pernah lihat mobilnya Formula One yang Red Bull ya kalau nggak salah. Nah, itu juga desainernya dari alumni ITB ya. Nah, kalau di level Indonesia banyaknya tadi entertainer ya, ada Panji Pragiwaksono, ada Indah Herlambang, Dewi Huge, siapa lagi, Candil, Aming, ada Kang Pidi Baik dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini tuh ya ada yang baru ya, NPD yang tadi saya bilang. Ini di Jatinangor. Ini bagi kalian yang suka misalnya informatika, nanti digabungkan dengan sekolah bisnis, ada yang desain komunikasi visual ya. Ini tuh kedepannya sangat bakalan sangat booming ya adik-adik ya. Nah, dan yang terakhir ini sekolah bisnis manajemen. Ya, ini ada di Kampus Ganesha dan Jatinangor. Nah, kalau di SBM, adik-adik ini anak IPS ya, kalian harus siap-siap bersaing dengan anak IPA karena banyak sekali anak IPA yang pengen ke sekolah bisnis manajemen ya. Bahkan tahun 2020 ya, waktu itu 3 kali lipat ya pelamar yang ke SBM ya, dan ternyata banyaknya anak IPA
Adik-adik ya. Karena di SBM ini selain level Indonesianya juga sangat bagus, internasionalnya juga sangat bagus juga ya. Apalagi kemarin dapat AACSB internasional akreditasi. Terus di SBM ini juga 50% biasanya teori, 50% biasanya praktek ya. Dan di sini ada namanya mata kuliah Integrated Business Experience. Jadi adik-adik nanti diberikan kepercayaan bagaimana memimpin perusahaan, menjalankan perusahaan. Misalnya modalnya dari mana, mengembangkan ya sampai menjadi sebuah perusahaan yang istilahnya go internasional ya. Nah, itu 12 sekolah fakultas ya. Mungkin adik-adik jangan sampai salah milih, ini terutama yang memilih biologi ya, karena masih banyak yang memilih biologi itu di FMIPA ya. Karena mungkin di kampus lain di FMIPA, di ITB adanya SITH ya, mungkin itu saja adik-adik. Nah, jadi kalian milih dulu program studi karena kalian di 1 tahun pertama kalian akan memilih sekolah fakultas. Baru tahun kedua kalian memilih program studi. Nah, berikutnya ada fasilitas pendukung. Nah, kalian ketika kuliah di ITB, fasilitas pendukungnya apa saja? Yang pertama asrama. Kita di Bandung ada, tapi di Bandung ini terbatas ya. Kalau nggak salah ada syarat-syaratnya, dan salah satu syaratnya itu penerima KIP, Kartu Indonesia Pintar. Karena terbatas adik-adik. Kecuali yang di Jatinangor. Yang di Jatinangor ini seperti yang digambar ya. Ini kurang lebih bisa menampung sekitar 1.500 sampai 2.000 mahasiswa ITB ya. Dan ini bentuknya apartemen, dan di asrama juga kita bukan hanya sebagai tempat tinggal. Ada nanti pembinaan keasramaannya juga adik-adik. Nah, ada perpustakaan, ini level nasionalnya sudah A dan gedungnya juga sangat besar, ada di gerbang utara ITB. Jadi kalian juga nggak khawatir ya tentang literasi atau literatur. Karena selain buku-buku yang banyak, ITB kita sudah berlangganan lama ya, baik itu e-book, jurnal, Scopus internasional. Ada fasilitas teknologi informasi ya, kalian nanti juga belajar bagaimana teknologi informasi ya di tahun pertama. Di ITB juga kalian kuliah di tahun pertama, di istilahnya di semua tempat di ITB kalian terkoneksi oleh namanya hotspot ITB ya. Kita pakainya satelit dulu, kalau dulu namanya AI3 ya. Jadi kalian gak usah khawatir karena kita 24 jam dan terkoneksi di setiap sudut ITB. Dan kalian juga nanti ada semacam praktikum kayak blended learning, terus semacam kuliah tamu, stadium generale, atau kuliah-kuliah dengan kampus-kampus besar di dunia. Ada pusat layanan kesehatan di ITB, ada 2 ya, ada Bumi Mega Ganesha dan Klinik Pratama, dan ada bimbingan konseling. Mungkin ini Bapak Guru Ibu BK juga sama ya, di sekolah adik-adik juga ada ya tempat adik-adik curhat dan yang lainnya. Ada Sasana Budaya Ganesha, ini sebagai fasilitas yang mendukung akademik ITB. Kalau saya sih biasanya gedung bersejarah ya bilangnya, karena kalian masuk ITB itu tidak ada ospek. Ya, adanya orientasi siswa kampus. Jadi pengenalan bagaimana perkuliahan di ITB. Nah, kalau sebelum pandemi anak-anak pertama masuk ITB itu masuk gedung ini. Ya, kalian langsung diberikan bagaimana sebuah kuliah penelitian, dan ini juga tempat terakhir kalian di ITB atau wisuda ITB. Ada Hotel Sawung Galing ya, fasilitas pendukung ya, dan ada sarana olahraga. Nah, ini yang penting adik-adik ya. Dan di Indonesia itu hanya di ITB yang mata kuliah olahraganya wajib selama 1 tahun ya. Jadi kalian harus bisa olahraga ya. Tapi nggak usah khawatir ya, selain ini levelnya sudah kelas internasional, di sini juga semua olahraga ada adik-adik ya, nggak usah khawatir. Nah, ini ya, jadi 2 semester kalian wajib mata kuliah olahraga ya. Yang saya tahu di Indonesia hanya di ITB adik-adik ya yang mata kuliah olahraganya wajib. Dan ada pusat bahasa ya bagi kalian yang mau belajar bahasa asing, ada pusat informasi yang membutuhkan informasi, dan ada Observatorium Bosca ya. Ini di bawahnya FMIPA ya sebagai lembaga riset. Anak astronomi pasti sering ke sini ya karena sini sebagai tempat praktikum adik-adik ya. Ini agak jauh ya di Jalan Peneropongan Lembang. Ada penerbit juga dan ada kantin. Ini yang paling banyak dicari ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa di luar Jawa Barat yang paling dicari biasanya kantin ya adik-adik. Nggak usah khawatir juga, kantin kita banyak. Dan ada masjid besar ya bagi yang muslim, ada Masjid Salman di Ganesha dan Masjid Al-Jabar di Jatinangor, dan ada TPA Bunda Ganesha. Ini bagi adik-adik atau mungkin dosen ya khususnya atau staf pendidik yang suami istrinya kerja di ITB, punya anak ya, nanti bisa dititipkan ketika anaknya bapak ibunya bekerja. Adik-adik juga nanti siapa tahu ya S2 S3 di ITB, dapat jodoh di ITB, nanti punya anak juga nggak bakalan terganggu kuliahnya. Nah, ini yang paling terakhir ya, biaya pendidikan di ITB. Kalau adik-adik bertanya berapa sih biaya pendidikan di ITB? Nah, secara UKT ya, uang kuliah tunggal. Jadi namanya uang kuliah tunggal itu tidak ada uang apapun selain uang kuliah tunggal ya. Kecuali nanti yang seleksi mandiri, ada biaya pengembangan institusi yang dibayarkan 1 kali, dan internasional ya itu dibayarkan 1 kali. Kalau yang SNMPTN dan SBMPTN sukarela ya, dalam artian adik-adik tidak membayar pun tidak apa-apa kalau sukarela. Nah, ini besarannya ya 12.500.000 per semester dan 20 juta per semester bagi sekolah bisnis manajemen. Nah, adik-adik kalian itu ketika masuk ITB jangan lihat UKT ini, tapi lihatnya beasiswa UKT ini ya. Karena ketika kalian masuk ITB itu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi tiap
keluarga, dalam artian kondisi ekonomi keluarga adik-adik ya. Bahkan penerima KIP ya, silahkan daftar di KIPK ya, kalian itu Rp0 ya, jadi tidak dipungut sama sekali biayanya. Nah, adik-adik juga bisa menyesuaikan ya, misalnya masuk ITB saya sanggupnya hanya 1 juta, silahkan ya, sanggupnya 5 juta silahkan, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi adik-adik ya. Tahun kemarin itu hampir 60% mahasiswa ITB yang mendapat keringanan UKT beasiswanya ya, jadi banyak sekali. Apalagi ITB kita punya beasiswa yang lain ya, ini hampir 75% mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari ITB ya, baik itu ekonomi, ikatan dinas, beasiswa prestasi, KIPK, dan biaya tersebut juga beasiswanya bukan hanya untuk biaya pendidikan ya. Adik-adik juga bisa mengajukan beasiswa untuk hunian ya, atau biaya hidup, pondokan, bahkan sampai tugas akhir juga kita ada beasiswanya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kuliah di ITB ya. Biaya itu nomor sekian adik-adik ya, jangan terlalu dipikirkan. Bahkan di ITB ada 2 beasiswa besar lagi ya. Yang pertama beasiswa ikatan alumni ya. Jadi kalau adik-adik tahu alumni ITB ini selain besar dan kuat, mereka juga selalu memikirkan adik kelasnya yang mengalami kendala di biaya pendidikan. Jadi kalau dulu sebelum pandemi itu di ITB setiap Sabtu Minggu alumni mengadakan event ya, dan biasanya menggalang dana. Tapi karena sekarang pandemi biasanya pakai virtual, dan virtual pun kita masih jalan ya untuk alumninya. Jadi mereka selain mengadakan acara, mereka juga suka menggalang dana. Dan ada namanya Ikatan Orang Tua Mahasiswa ya, atau IOM. Dan ini contoh-contoh beasiswa, dan karena waktunya mungkin sebentar lagi ya, ini yang paling terakhir juga. Ketika di sekolah kalian ada eskul, ini ada semacam organisasi ya, adik-adik bisa belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana cara memimpin ya, berbaur dengan yang lainnya, banyak teman. Nah, di sini juga sebagai positif bagi kalian belajar di luar jam kelas ya. Nah, di ITB juga ada ya, namanya unit kegiatan himpunan mahasiswa. Nah, biasanya kalau orang lain berbicara tentang ITB, biasanya mereka bilang ITB ini miniaturnya Indonesia ya. Jadi keragaman agama, keragaman suku, keragaman budaya itu lengkap di ITB ya. Apalagi kalian tadi lihat ya, di ITB ini selain di Ganesha, Jatinangor atau Cirebon itu banyak pohon-pohon rindang yang membuat kita sejuk dan nyaman. Nah, di bidang keagamaan kita semua lengkap ya, semua agama yang ada di Indonesia. Di bidang kegiatan juga ini selain kalian berorganisasi bisa lintas keilmuan, dan ini yang paling banyak dicari ya, karena dari bidang pendidikan kajian banyak yang mewakili level nasional ITB untuk olimpiade maupun mewakili Indonesia ke internasional adik-adik. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada Aksantara yang di 2019 meraih 8 medali emas di tingkat nasional untuk pesawat terbang tanpa awak. Dan di bidang kesenian juga kita mewakili 27 provinsi ya adik-adik. Jadi dari mulai Aceh, Irian, Betawi, Lampung, ada Sunda, ada orkestra, ada Tionghoa, ada Kalimantan. Jadi ketika ada nanti punya bakat di atau hobi di kesenian juga silahkan kembangkan. Ini contohnya ya, paduan suara mahasiswa ITB 2018, mereka keliling benua Eropa ya, kalau nggak salah 5 benua Eropa. Setelah itu di Roma, Itali, mereka meraih medali emas 8 kalau nggak salah ya untuk paduan suara. Nah, di bidang media juga yang hobinya jadi penyiar radio atau bikin majalah, atau mungkin kalian bisa fotografi atau bikin video, nah nanti silahkan gabung di media. Dan di bidang olahraga juga kita lengkap ya, selain ada bola voli, sepak bola, ada catur dan yang lainnya. Ini juga selain olahraga kalian juga akan sehat ya, karena olahraga terus. Nah, ini juga di sini ketika ada berprestasi juga nanti ada semacam perlombaan perguruan tinggi. Dan yang paling terakhir, ketika kalian masuk ITB tidak ada ospek, di ITB di tahun kedua ada yang terkenal. Mungkin ada-ada kalau ada alumni dari ITB, ada yang sempat cerita tentang osjur ITB ya, ospek jurusan. Jadi di tahun kedua, kalau ketika kalian masuk ITB tidak ada ospek, tapi di tahun kedua kalian harus siap-siap ya, ketika kalian memilih prodi, banyak tugas dan yang lainnya, fisik dan mental kalian juga harus siap oleh namanya osjur. Ospek jurusan ini dilakukan oleh senior kalian ya, jadi ada fisik, ada mental, tapi fisik tidak boleh dalam artian kekerasan ya, olahraga ringan. Kalian nanti bagaimana belajar tentang organisasi memimpin, berbaur ke masyarakat. Kalian juga di sini belajar tentang keilmuan dari masing-masing prodi, dan ketika kalian nanti ada kesulitan di mata kuliah di kelas juga kalian nanti bisa share dengan senior kalian ya. Dan ketika 1 tahun kalian di ospek, kalian akan mendapatkan jaket himpunan. Ya, ini tiap himpunan beda-beda ya. Kebayang ya, ada 49 program studi, berarti 49 beda-beda jaketnya ya. Biasanya ini namanya jaket kebanggaan, jaket kebesaran. Kebesaran di sini bukan ukurannya double XL ada ya, tapi kebanggaan tiap himpunan. Ini biasanya dipakai selain jas alma mater ITB. Ya, ini contohnya yang perminyakan di 2018-19 mereka meraih juara internasional. Kalau nggak salah di Petroleum Engineering ya, di Norwegia 2 kali juara pertama. Nah, mereka bangga menggunakan jaket himpunannya selain jas alma mater ITB.
Nah, yang paling terakhir ketika kalian nanti ada seleksi masuk ITB, terus kalian kuliah, setelah kuliah pasti ada wisuda. Nah, kalian harusnya sekarang kuliah di ITB lebih cepat ya, karena ITB wisuda dalam 1 tahun itu 3 kali. Ya, jadi kalau kalian tidak lolos di Maret, kalian bisa mengajukan di Juli. Kalau tidak lolos di Juli, kalian nanti ada wisuda di Oktober. Tadi ya, tepat kuliah, tepat waktu itu 4 tahun, 8 semester ya, kecuali bagi kalian yang memilih sekolah bisnis manajemen 3 tahun, karena dalam 1 tahun 3 semester. Tidak tepat waktu, kalian kuliah di ITB itu 6 tahun, 12 semester. Tidak boleh lebih dari 12 semester. Jadi kalau lebih dari 6 tahun, mohon maaf ya, kita DO. Nah, ini contoh wisuda di tahun kemarin 2019-2020, karena masih pandemi kita lakukan daring. Kalau yang di bawah ini waktu sebelum pandemi ya, itu di Gedung Sabuga tadi. Dan untuk penerimaan mahasiswa baru di ITB juga ada namanya cara PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Kalau dulu di Gedung Sabuga tadi ya, kalau sekarang karena pandemi juga kita lakukan di daring. Nah, yang paling terakhir ini ada namanya arak-arakan kampus. Ini tradisi dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah hilang di ITB, dan ini banyak sekali ditunggu oleh wisudawan ITB. Jadi adik-adik kalau setelah pandemi adik-adik nanti kuliah di ITB, adik-adik bakal tahu keseruan namanya arak-arakan kampus. Jadi nanti prosesi wisuda itu biasanya dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Dari jam 2 siang itu seperti yang di bawah, kalian diarak oleh junior-junior adik-adik ya, dan itu beda-beda tiap himpunan itu beda-beda, seperti raja dan ratu ya, keliling kampus sampai jam 6, dan biasanya malam itu ada namanya syukuran wisuda atau sukwiz ya. Dan yang paling terakhir ini bagi adik-adik yang nanti malu-malu bertanya, silahkan ya, karena saya juga di sini admin untuk media sosial official ITB. Di follow dulu ya Instagramnya, atau di subscribe juga di YouTube-nya. Kalau ada adik yang mau tahu tentang 12 sekolah fakultas lengkap dengan 49 program studi, silahkan, kita sudah upload ya di YouTube official ITB. Ada untuk open house-nya juga, seleksi penerimaannya juga kita lengkap ya. Tapi kalau ada adik nanti mau bertanya tentang bagaimana seleksi mahasiswa baru, itu nanti saya sarankan ke Instagramnya admission.itb.acid ya, tinggal di DM. Nah, kalau yang ke ITB 1920 itu nanti saya yang jawab ya adik-adik, nggak usah khawatir. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Ini slide terakhir yang paling enak saya lihat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi menuju siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep, luar biasa. Kami mendapatkan banyak sekali informasi mengenai ITB. Saya sendiri terkesima ya Pak ya, betapa uniknya ITB. Yang saya tahu selama ini ya, Universitas ITB adalah salah satu universitas terbaik, tapi sampai situ aja gitu ya. Saya tahu oh ini teknik gitu ya, ternyata banyak sekali keilmuannya begitu. Dan juga program-program yang sangat menarik ya Pak ya, bahwa 1 tahun pertama itu kita menikmati pembelajaran yang ya semua bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya, ada olahraga dan sebagainya, baru nanti bisa juga ada pemilihan penjurusannya. Terima kasih Pak. Sebelum mengakhiri sesi ini, kita akan buka tanya jawab terlebih dahulu ya Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari anak-anak atau boleh. Mangga silahkan. Ya, silahkan kepada anak-anak mengenai ITB atau informasi mengenai ITB. Silahkan boleh disampaikan, buka kamera, buka mic-nya, sampaikan nama dan kelasnya. Atau mungkin yang malu-malu boleh ditulis di kolom chat. Ya, sampaikan nama dan kelasnya, kemudian sampaikan pertanyaan. Silahkan. Jangan malu-malu ya. Yuk, silahkan disampaikan, mumpung ada waktunya nih. Halo, saya mau nanya. Boleh, silahkan. Nama saya Stefani Gita Wardani, dipanggilnya Gita aja, dari kelas 12 IPA. Saya mau nanya, masalah kalau kuliah kan 4 tahun, nah itu gimana ya? Apakah ada program magang atau gimana gitu? Karena yang saya tahu di sekolah swasta lain atau sekolah lain tuh ada yang kayak mereka juga bantuin untuk hubungan ke perusahaannya gitu. Atau mungkin ada jalur untuk langsung study abroad-nya gitu. Ada atau gimana ya? Baik, terima kasih Mbak Stefani ya. Jadi nah ini kuliah di ITB ya, tidak mudah tapi menyenangkan ya. Ini contohnya kenapa saya menggambarkan yang lagi mendaki. Jadi
betapa sulitnya ya ketika adik-adik mendaki sebuah bukit, tapi nanti setelah di atas itu sangat menyenangkan sekali ya. Jadi tempat menyenangkan, tapi bagi adik-adik nanti yang mau kerja keras ya, apalagi di ITB banyak sekali beasiswa ya, apalagi ke internasionalnya ya, S2 S3-nya sangat banyak sekali ya link untuk beasiswa dari ITB adik-adik. Nah, ini untuk perkuliahannya. Jadi nanti adik-adik kuliah pertama di ITB itu masuk dalam TPB dulu ya. Nah, kalian harus melewati ini. Jadi kalau adik-adik misalnya TPB tidak lulus juga, kalian harus, ini ada maksimalnya ya, maksimal untuk ketentuan untuk lulusan TPB ini maksimal 4 semester. Jadi 2 tahun. Kalau adik-adik masih tidak lolos ya nanti mungkin akan berpengaruh ya, karena di 1 tahun pertama juga adik-adik ada namanya program DO. Jadi kalau nggak kuat di tahun pertama itu adik-adik juga mohon maaf ya, kita keluarkan juga. Jadi harus benar-benar ya. Di sini juga bakalan tahu ya ketika adik-adik SNMPTN di situ kan biasanya mendaftarkan siswa-siswi terbaik. Tapi ketika masuk ITB, siswa-siswi tersebut nilainya mohon maaf ya kurang. Nah, itu bisa dilihat juga ya dari program TB di sini. Jadi program TPB juga untuk melihat benar gak sih ini murid ini SNMPTN dulu nilainya sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu bisa dilihat dari TPB. Itu sangat mudah adik-adik ya. Nah, ketika sudah kuliah di tahun kedua itu kan nanti memilih program studi ya. Nanti pemilihan program studi juga tidak sembarangan ya, dalam artian nanti ada kuliah pemilihan program studinya. Terus nilai adik-adik juga nanti harus bagus kalau adik-adik nanti mau milih program studi yang adik-adik pilih. Nah, untuk perkuliahan ya nanti biasanya ada perkuliahan biasa, setelah itu ada semacam kerja praktek. Nah, ini mungkin yang adik-adik tanya ya. Jadi kerja praktek ini nanti kita ada linknya untuk praktek di dunia kerja, dalam artian misalnya ke sebuah perusahaan ya, ini contohnya kayak Pertamina, Telkom dan yang lainnya. Nah, ada juga KKN, kuliah kerja nyata. Nah, kalau KKN ini biasanya kita membantu sebuah daerah atau wilayah, mohon maaf ya, yang tertinggal ya biasanya. Nah, ke pelosok. Nah, biasanya di ITB itu ada namanya divisi-divisi. Ya, ada divisi misalnya pengelolaan air, divisi pengelolaan untuk sumber daya manusianya, ada pengelolaan untuk teknologinya, itu ada ya. Jadi masing-masing beda-beda. Contohnya kemarin kita baru KKN dari Tasikmalaya ya, di sebuah desa terpencil itu kita misalnya untuk sumber daya kita memberikan pengetahuan buat anak-anak di sana ya, anak-anak usia misalnya ada yang dari SD, SMP, SMU. Terus di bidang sumber dayanya misalnya di ITB kan ada pengelolaan sumber daya air bersih ya, dan yang lainnya kita memperbaiki untuk pengelolaan air bersih dan yang lainnya. Terus ada juga yang memberikan keilmuan tentang internet opting ya, dalam artian teknologi informasi ya, misalnya tiap daerah kan informasinya kadang ada yang mohon maaf ya kayak tertinggal, misalnya kita kasih untuk pengetahuan cara bikin email, terus cara berjualan online ya, atau startup dan yang lainnya. Nah, itu nanti ada namanya KKN ya, Dek ya. Nah, ada pertukaran mahasiswa sekarang, itu yang baru ya, MBKM. Nah, sekarang yang sudah berjalan itu dengan Unpad ya. Jadi kalau adik-adik lihat di media sosial ITB itu ada yang sudah berjalan dengan Unpad MBKM, jadi Merdeka Belajar, dan industri-industri nanti dilihat ya di laman mbkm.itb.ac.id untuk Merdeka Belajar ITB dengan mana saja. Itu salah satunya. Dan untuk misalnya ada nanti ketika karena banyak juga ya perusahaan misalnya ini mau mengambil mahasiswa ITB yang datang ke kampus, juga mereka juga suka menyeleksi walaupun anak-anaknya. Kalau dulu sih ada program ini ya, namanya itu ada beasiswa magang. Dalam artian beasiswa magang ketika semester 6 itu perusahaan datang ke ITB, mereka menyeleksi walaupun anak-anaknya masih kuliah ya, biasanya lagi tugas akhir. Nah, ketika mereka lulus itu mereka dibiayai sekolahnya atau kuliahnya dan diberikan uang saku seperti itu ya, tapi dalam artian tidak mengganggu kuliahnya. Dan kalau adik di ITB pun nanti ada namanya Karir Center ITB. Jadi Karir Center ITB ini alumni-alumni ya yang sudah punya misalnya perusahaan dan yang lainnya, dan itu biasanya memberikan kesempatan ke mahasiswa ITB yang mungkin masih kesulitan untuk mendapat istilahnya pekerjaan ya, dan kita biasanya sharing di situ untuk perusahaan-perusahaan yang ada di baik itu nasional maupun internasional. Nah, itu ya mungkin bisa menjawab ya. Terima kasih. Yang pasti di ITB ini biasanya karena kita istilahnya tadi ya, keragaman suku, agama, budaya itu saling erat, dan biasanya mereka itu nyaman ya antara mahasiswa lain dengan mahasiswa lain itu ya, baik itu
dalam mengerjakan tugas, karena biasanya kan tugas itu ada yang berkelompok ya, dan yang lainnya. Nah itu yang membuat nyaman. Kadang-kadang kalau dulu ya itu sampai jam 12 sampai jam 1 malam mereka masih bertahan di kampus ITB ya, mengerjakan tugas di selasar-selasarnya adik-adik ya. Jadi saking nyamannya ya seperti itu. Tapi karena dulu ada semacam tidak boleh lebih dari jam 11 malam, jadi dibatasin ya waktunya di bawah jam 11 malam. Nah itu ya, jadi nyaman lah ya nanti kuliah di ITB. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya. Masih Pak Asep menjawab ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Jika tidak ada, mungkin Miss dulu ya yang bertanya ya. Silakan Bu. Ya Pak Asep, seperti yang tadi saya sampaikan, melihat ITB itu kan sebagai tempat kuliah yang luar biasa begitu ya. Kemudian seperti Pak Asep itu sampaikan bahwa memang tidak mudah begitu ya di ITB. Nah, mungkin bisa di-sharingkan Pak, misalnya nanti ada mahasiswa yang kesulitan di dalam pembelajarannya, mungkin di tahap-tahap awal atau mungkin di dalam proses mereka belajar di semester berikutnya, apakah ada bantuan dari universitas begitu? Apakah dari dosen, mentoring seperti itu, atau dari kelas? Terima kasih. Baik, jadi di ITB itu ada namanya Direktorat Kemahasiswaan atau Ditmawa namanya. Jadi kalau Ibu mungkin lihat di laman Instagramnya Ditmawa ITB, atau mungkin bisa dilihat di webnya itu di kemahasiswaan.itb.ac.id. Di situ tuh ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut biasanya nanti misalnya ada olimpiade baik itu nasional maupun internasional untuk robotik. Nah, biasanya mereka lapor dulu ke Ditmawa. Ya, nah setelah itu biasanya ada pembiayaan untuk pengembangan keunitannya, terus ada misalnya biaya untuk ikut perlombaan dan yang lainnya ya. Dan biasanya itu ada di namanya Direktorat Kemahasiswaan kalau di ITB ya, Ditmawa namanya. Jadi kalau di Instagram itu ada di ditmawa.itb. Nah itu bisa lihat untuk kegiatan-kegiatan di kampus. Cuman yang pasti biasanya harus terdaftar dulu di Direktorat Kemahasiswaan, dan biasanya nanti kan ada semacam sertifikasi atau sertifikat ya yang membantu untuk biasanya ada bukan nilai lebih ya, biasanya kalau untuk beasiswa. Nah biasanya ada untuk beasiswa misalnya menyabet juara di nasional maupun internasional ya, biasanya ada sertifikasi untuk salah satu syarat mahasiswa mendapatkan beasiswa juga. Biasanya seleksinya ya dilihat dari seleksi dan yang lain. Nah mungkin seperti itu. Kalau misalnya memang ada kesulitan begitu, akan dibantu lewat program-program dari dewannya ya Pak ya? Iya, dari kemahasiswaannya biasanya ada unitnya. Teman-teman ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Miss akan akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Ya. Itu? Ya, halo. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Asep. Demikian mungkin untuk ada statement closing dari saya 1 menit. Ya, boleh, silakan Pak Asep. Iya, baik. Terima kasih ya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang sudah mengundang saya, dan mungkin saya ini motivasi untuk yang kelas 12 ya. Bagi adik-adik yang mau masuk seleksi ITB, kalian gak usah khawatir ya, karena siswa-siswi di seluruh Indonesia itu berkesempatan masuk ITB. Yang membedakan adalah prestasi adik-adik itu saja dan usaha adik-adik ya nanti untuk masuk ITB. Dan yang kedua, sebelum adik-adik nanti masuk ITB, silahkan yang pertama gali dulu bakat dan minat ya yang ada dalam diri adik-adik, karena masih banyak juga yang ikut-ikutan teman ya. Misalnya teman matematika, adik-adiknya ikut matematika, atau misalnya yang suka elektro, adiknya ikut temannya ke elektro. Nah, silahkan gali dulu bakat dan minat, karena nanti ketika minat adik-adik jelas akan menjadikan kuliah itu sebagai hobi ya, dan sangat disukai. Nah, yang berikutnya, ini bagi yang kelas 12, maksimalkan waktu yang ada ya. Seperti saya bilang, semua siswa itu berpeluang masuk ITB ya. Hitungannya kalau adik-adik mau masuk ITB itu bukan hari sekarang ya, bahkan menit atau detik ya. Jadi adik-adik yang perlu diingat, kalian akan bersaing dengan siswa-siswi terbaik di Indonesia.
ya, dan maksimalkan, karena semakin maksimal apa yang kalian usahakan itu membuka lebar ya kesempatan adik-adik untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi ya, bukan di ITB saja, ini nasional ya, bukan ITB saja. Dan saya doakan ya yang ada di Zoom ini yang mau seleksi masuk ITB lulus ya, dan kalian ketemu lagi dengan saya di lain hari dan waktu yang lebih baik. Yang mau ke ITB saya doakan lulus dan kalian akan ketemu saya langsung dengan jaket Alma Mater Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Pak Asep, mohon maaf Ini ada yang bertanya ya. Iya. Silakan. Iya, Silakan Pak. Silakan Pak Jono. Ya, terima kasih salam kenal. Pak Jono dulu saya di Bandung lama, berapa tahun, tapi di Parahyangan Pak. Oh, Unpar Pak, ya. Di sipil satu S2-nya. Ya, ya. Nah, sering juga ke dulu pas yang tes terus ya sempat ke jadi member kampus ITB di belakang yang jalan di situ ya, ke belakang. Iya. Juga tuh ke bagian depannya dulu ya, sering jumpa. Sering juga dulu main bola juga di Sabuga itu. Sabuga ya. Lapangan bawah ya. Terus itu ya, main bola. Ada juga teman dosen teknik penerbangan matematika ya, Pak Wayan Chandra itu. Ya, masih ada beliau. Masih ya. Itu dulu aktif catur sama Bobi Kurniawan ya, kita master di situ. Nah, ini kalau ini kebanyakan mungkin Parahyangan sama ITB sama UI juga UGM mungkin punya satu grup alumni yang kuat ya dari dulu, dari puluhan tahun lalu, sehingga saat kita mau masuk dunia kerja, kayak contoh dulu ada perusahaan di Jakarta namanya Tripatra Engineering, kebanyakan ITB. Nah, di koran Kompas dulu ya, salah satu rumah dia tulis bawahnya alumni ITB, hanya alumni ITB. Sama juga mungkin Parahyangan UI juga ya kayak gitu ya. Nah, maksudnya itu kayaknya tidak fair untuk kampus-kampus yang di luar dari itulah ya. Kasihan lah mungkin siswa yang bagus tapi dari kampus yang biasa saja, jadi mereka nggak punya grup, jadi tidak diterima, padahal kita mungkin masuk karena kita kalau seperti geng-geng di tempat ya tidak apa-apa. Nah, jadi kalau di ITB sendiri sekarang ada namanya titian karir, Pak. Jadi titian karir ITB itu bukan hanya untuk mahasiswa ITB. Kita buka untuk umum. Ya, jadi untuk umum pun kita membantu ya mahasiswa dari luar kampus ITB untuk mencari sebuah pekerjaan. Dan biasanya di ITB itu ada namanya open house titian karir. Itu biasanya di Aula Barat, Aula Timur. Jadi kalau sebelum pandemi itu kita buka semacam stand dari beberapa perusahaan ya yang menerima pelamar dari kampus-kampus lain. Dan titian karir ITB juga bukan hanya untuk mahasiswa ITB tapi untuk seluruh mahasiswa. Kalau yang di Bandung itu bisa langsung daftar ya, tinggal cari aja di titiankarir.itb.ac.id, di situ tinggal bisa mendaftar. Biasanya diminta data. Terus nanti kalau ada perusahaan yang membutuhkan biasanya dikasih pemberitahuan dan itu ada semacam seleksi dan yang lainnya dan syarat-syaratnya. Jadi kita juga membantu untuk mahasiswa-mahasiswa lain juga untuk mendapatkan pekerjaan di titian karir ITB. Jadi nggak usah khawatir juga seperti itu. Terima kasih. Apakah menjawab Pak Jono ya? Terima kasih Pak Asep. Dengan pertanyaan Pak Jono tadi mengakhiri sesi tanya jawab dan juga penyampaian materi. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya Pak Asep. Kalau ada yang malu-malu silakan ya di DM ke IG atau mungkin saya share dulu nomor saya ya. Boleh Pak. Nah boleh silahkan, kalau mau sharing juga langsung WA ke saya. Saya open terbuka sekali ya untuk adik-adik yang mau bertanya atau Bapak Ibu. Mangga silakan. Terima kasih Pak Asep sekali lagi. Termasuk tadi via IG-nya tadi ya Pak ya? Boleh langsung juga boleh. Oke, terima kasih Pak Asep. Ya, tapi sebelum berakhir Pak Asep, kita akan mendokumentasikannya terlebih dahulu bersama-sama. Saya ajak untuk semua peserta anak-anak SMA IKN Infasiko bisa membuka kameranya bagi yang belum, karena Miss melihat masih banyak yang belum ya. Kita akan bersama-sama mendokumentasikan
kampus visit kita pada hari ini bersama dengan ITB, bersama dengan Pak Asep. Silahkan dibuka kameranya, akan dibantu oleh Nikolaus. Kepada Nikolaus, Miss persilakan. Oke, Miss. Oke, teman-teman, sesi foto bersama seperti biasa, kameranya dibuka dulu ya. Oke, jadi kita foto yang di slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, terus yang berikutnya. Masih banyak yang belum buka, dibuka dulu teman-teman. 1, 2, 3.